Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dani. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil proyek saya bersama kelompok saya tentang sistem manajemen lalu lintas kota cerdas berbasis AI. Ini tantangan modernnya yaitu kemacetan kota dan inisiasi AI. Nah, mengapa sistem lampu lalu lintas konvensional berbasis waktu atau stasiun timer tidak lagi efektif? Dikarenakan pertumbuhan volume kendaraan yang tidak linear, menyebabkan lonjakan kemacetan pada jam-jam tertentu, sehingga sistem konvensional gagal beradaptasi secara real-time terhadap dinamika fluktuasi arus kendaraan di persimpangan padat. Nah, sehingga menyebabkan pertama itu efisiensi ekonomi yang menyebabkan waktu tunggu yang sia-sia meningkatkan konsumsi bahan bakar dan polusi udara secara signifikan. Kedua itu ketidakprediksian, yaitu sistem lamanya tidak memiliki memori untuk memprediksi kapan lonjakan arus kendaraan akan terjadi berdasarkan faktor eksternal. Nah, untuk gambaran umum sistemnya, itu saya menggunakan arsitektur aliran data end-to-end. Itu dengan langkah pertama itu sistem dan sensor yang berfungsi sebagai mengsimulasikan input data sensor dari lapangan, terus mengintegrasi variabel waktu, terus kondisi cuaca, hari libur, dan volume kendaraan yang masuk. Disebut generate data PY. Angka keduanya otak pembelajaran. Itu berfungsi sebagai memproses data set, terus mengekstrak korelasi fiturnya, dan melatih model prediksi berbasis machine learning untuk mengenali pola kemacetan. Terus untuk langkah ketiganya itu akuator dan optimasi, yaitu menerima output prediksi kemacetan lalu mengonversinya menjadi durasi lampu hijau secara dinamis guna meminimalkan antrian kendaraan. Untuk evaluasi kode modul pertama itu adalah generate data dan simulasi. Itu pada tadi generate data PY ini. Nah, script ini bertanggung jawab untuk memproduksi dataset sintesis berstruktur tinggi yang meniru metrik lalu lintas perkotaan real. Nah, untuk variabel logika utama. Nah, untuk variabel logika utamanya itu kita menggunakan 4, yaitu pertama jam operasional yang berfungsi untuk menentukan siklus jam sibuknya. Terus kedua faktor cuaca yang berfungsi sebagai menentukan faktor cuaca seperti faktor cuaca hujan ya yang menurunkan kecepatan rata-rata dan menaikkan kepadatan kendaraan. Ketiga itu jumlah kendaraan yang berfungsi sebagai variabel target numerik hasil sensor. Yang keempat itu tingkat kemacetan yang berfungsi sebagai hasil kalkulasi matriks fitur. Nah, untuk generate DTP ini, nah untuk codingannya itu seperti ini. Oke, sudah kita next. Terus untuk analisis trend datanya tuh, nah untuk visual siklus kecepatan lalu lintas harian itu seperti ini nih. Ini gambar statistik atau gambar grafiknya. Nah, pola kemacetan itu ada dua puncak atau disebut bimodal distribusi yang berdasarkan visual data hasil simulasi, yaitu grafik menunjukkan lonjakan tajam pada jam kerja, yaitu pada saat jam 7 dan jam 7 sampai jam 8 itu terdapat lonjakan yang sangat besar, dan terdapat lonjakan lagi yang sangat besar pada saat jam 5
dan jam 6 sore. Itu jamnya pulang kerja. Nah, implikasi AI ini, model AI ini yang prediktif harus mampu mengantisipasi transisi fase dari kondisi yang lenggang atau tidak banyak kendaraan yang lewat ke kondisi yang sangat padat dalam rentang waktu kurang dari 30 menit. Untuk pelatihan untuk episode keduanya itu atau modul 2-nya itu pelatihan kecerdasan buatan. Nah, untuk proses datanya itu ada data pipeline, terus untuk algoritmanya dan serialisasinya itu menggunakan algoritma regresi atau klasifikasi tangguh seperti random forest atau gradient boosting untuk menangani hubungan non linear antar waktu dan kemacetan. Terus artefaknya di model disimpan sebagai traffic model PKL. Untuk matriks evaluasi model itu seperti ini. Ya. Nah, untuk analisis bobot keputusannya itu signifik signifikasi variabel faktor kemacetan atau fitur infoteks. Nah, dari hasil bobot keputusan model, terus dari jam atau force-nya, jam sibuknya, terus memegang kendali terbesar terhadap akurasi prediksi kemacetan disusul oleh parameter kondisi cuaca. Nah, kesimpulan dari strategis ini yaitu membuktikan bahwa rekayasa lalu lintas harus berfokus penuh pada adaptasi manajemen waktu lampu di jendela jam sibuk dibandingkan menggunakan pengaturan statistik sepanjang hari. Next, itu logika algoritma optimasi lampu atau optimizer PY, itu model penentu kebijakan bertugas menerjemahkan skor prediksi kemacetan kuantitatif dari model AI menjadi aksi fisik, yaitu durasi detik lampu hijau. Aturan logika dinamisnya itu pertama atau dinamis rumusnya itu jika prediksi kemacetan tinggi, perpanjang durasi lampu hijau secara otomatis maksimal hingga 90 detik untuk menguras volume kendaraan. Untuk codingan itu seperti ini, codingan formulasi optimasi detik. Nah, itu seperti ini. Codingan ini menjamin distribusi waktu yang adil bagi persimpangan jalan sekunder yang lebih sepi. Next, alur eksekusi utama atau orkestrasi komponen sistem atau main PI-nya. File main PI-nya itu berfungsi sebagai jembatan kontrol utama yang menyatukan seluruh siklus hidup aplikasi dari hulu ke hilir. Nah, pertama itu inisialisasi, yaitu memuat data sensor dan memicu pembuatan data baru jika kosong. Terus kedua itu inferensi AI, memasukkan data dari kondisi real ke dalam model pintar PKL. Tiga itu kalkulasi detik, menentukan durasi hijau dan merah via modul optimer. Terus keempat itu visualisasi, mengekspor laporan grafik performa analisis lalu lintas. Next. Nah, untuk proyek performanya itu dampak implementasi kontrol lampu lalu lintas dinamis. Nah, pada dampak pertamanya tuh mengurangi 35% waktu antrian atau pengurangan durasi kemacetan stagnan di persimpangan utama kota. Terus dampak keduanya itu bertambahnya 22% volume arus, yaitu peningkatan kapasitas kendaraan yang berhasil lolos per siklus hijau. Nah, untuk dampak ketiganya itu dampak positif ketiga itu berkurangnya 18 emisi karbon yang berfungsi sebagai relaksasi gas buang kendaraan akibat penurunan waktu tunggu mesin menyala. Oke, next. Untuk spesifik teknis kebutuhan pustaka lingkungan atau rekrutmen TXT-nya itu kita menggunakan pustaka pattern utama wajib diinstalisasi untuk menjamin fungsionalitas penuh sistem manajemen filter ini. Nah, itu ada seperti ini nih.
kalian sudah melihat, saya akan next. Oke. Nah, untuk kesimpulan dan langkah selanjutnya, nah, untuk kesimpulannya itu proyek Smart City atau Smart City Man ini berhasil membuktikan bahwa integrasi antar simulasi data sensor dan prediksi model predictive machine learning yang cerdas dan logika keputusan optimasi yang dinamis, mampu menggantikan peran pengatur lampu konvensional secara jauh lebih efisien. Nah, untuk pengembangan selanjutnya itu atau next step-nya itu pertama itu pembelajaran penguatan yaitu berfungsi sebagai implementasi depth Q network untuk penyesuaian optimasi tanpa batas rumus matematika statis. Nah, untuk ketiga itu sistem multi persimpangan atau sinkronisasi antar lampu lalu lintas terdekat untuk menciptakan pola gelombang hijau atau green wave. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.